Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Ardi Kurniawan, Husnul Khotimah, Rizky Setiawan, Rifki Ramadan, March Rizky Prasetyo, dan Muhammad Abdul Fikih. Kami di sini akan mempresentasikan tentang presentation layer. The 7 layer of OSI, yaitu pertama ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Untuk presentation layer merupakan sebuah lapisan yang berada pada model lapisan OSI layer yang berada pada level atau lapisan kedua ketika sebuah data atau informasi akan dikirim, dan berada pada layer ke-6 pada saat sebuah data akan diterima oleh user. Layer presentation ini memiliki fungsi utama sebagai penerjemah, yaitu menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layer-layer berikutnya. Dan juga sebaliknya, yaitu mentranslasikan atau menerjemahkan data-data ke dalam bentuk aplikasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Kurniawan. Saya dari kelompok 2 di sini menjelaskan 6 fungsi presentation layer. Yang pertama, melakukan enkripsi data atau pesan. Presentation layer memiliki fungsi untuk melakukan proses enkripsi data. Proses enkripsi data merupakan proses yang dilakukan untuk mengamankan data dan pesan yang akan ditransmisikan untuk menjaga keamanan pesan atau data tersebut. Ketika bertindak sebagai receiver, maka presentation layer memiliki fungsi untuk melakukan deskripsi, yaitu membuka enkripsi dari suatu pesan ataupun data. Lalu yang kedua, melakukan proses kompresi dan dekompresi. Sama seperti proses enkripsi dan deskripsi, fungsi kedua dari lapisan presentation layer pada OSI layer model ini berfungsi untuk melakukan proses kompresi dan dekompresi. Proses kompresi merupakan proses pemadatan atau pengecilan suatu data sehingga dapat dengan mudah diteruskan ke dalam sebuah jaringan. Lalu yang ketiga, melakukan proses pemformatan pada bentuk-bentuk grafis. Fungsi berikutnya dari presentation layer adalah sebagai pemformatan bentuk-bentuk grafis. Beberapa data ditransmisikan dalam bentuk grafis atau beberapa aplikasi mengharuskan sebuah data ditampilkan dalam bentuk grafis. Dan begitu pula sebaliknya, fungsi dari presentation layer adalah untuk memformatkan bentuk-bentuk grafis yang masuk ke dalam jaringan tersebut. Lalu yang keempat, mentranslasi konten yang ada selain melakukan proses pemformatan dalam bentuk-bentuk grafis. Fungsi dari lapisan presentation layer lainnya adalah untuk melakukan proses translasi dari konten yang ada. Proses translasi ini dilakukan agar setiap data atau konten yang disalurkan melalui jaringan dapat diidentifikasi dan didefinisikan oleh tiap-tiap lapisan pada model OSI layer dan dimengerti oleh keseluruhan jaringan. Lalu yang kelima, menyajikan data yang merupakan fungsi dari presentation layer yang cukup penting dalam menyajikan data. Presentation layer membantu menyajikan data yang ada, baik ketika akan ditampilkan ke dalam layer application maupun ketika akan diteruskan ke lapisan session layer. Lalu yang terakhir, menentukan tipe data yang ada. Tipe data yang akan ditransmisikan, baik yang ditransmisikan menuju aplikasi layer ataupun ditransmisikan menuju session layer, didefinisikan oleh presentation layer. Beberapa jenis data yang didefinisikan oleh presentation layer ini adalah tipe data berupa gambar, video, dan juga teks, kode enkripsi dari suatu data, hingga intensi dari sebuah data. Selanjutnya adalah contoh presentation layer pada kehidupan sehari-hari. Presentation layer.
merupakan lapisan di mana aplikasi diterjemahkan menjadi sebuah data. Perumpamaannya untuk membeli tiket. Penumpang harus memesannya dengan cara membeli data dan data tersebut akan dirubah dalam bentuk tiket yang dipesan. Tiket dipesan bisa berupa data JPG, DOC, dan PNG. Selanjutnya adalah tugas presentation layer, yaitu meliputi 1. Karakter kode translation. Misalnya ASCII ke EBDIC. Yang kedua, data conversion, yaitu bit order CR, CR atau LF, integer floating point, dan sebagainya. Dan yang ketiga, data compression. Data compression adalah untuk mengurangi jumlah bit yang harus ditransmisikan ke jaringan. Dan yang keempat, data encryption. Data encryption yaitu enkripsi data untuk keamanan, misalnya password encryption. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mars Rizky Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Markis Prasetyo dari kelompok 2 dengan NPM 202043502319. Saya akan menjelaskan tentang protokol pada presentasi layar. Sama seperti layar lainnya, pada model OSI layar, presentasi layar juga bekerja dengan menggunakan protokol. Salah satu protokol yang digunakan untuk presentasi layar adalah VTP, atau yang merupakan kependekan dari Virtual Terminal Protocol. Terminal protokol ini berfungsi sebagai berikut: pemeliharaan dari struktur data yang melewati presentasi layar, melakukan proses tasting atau penerjemahan statik terminal menjadi bentuk standar. Selain pengguna VTP, presentasi layar juga memberikan layar protokol lainnya. Layanan protokol yang diberikan oleh presentasi layar ada ekskripsi dan juga kriptografi. Ekskripsi merupakan proses yang dilakukan oleh presentasi layar untuk merubah sebuah kode dari kode yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dibaca dengan ekskripsi. Bisa disamakan dengan apa yang kita kenal dengan nama perkodean atau cipher. Inskripsi dilakukan untuk membantu mengamankan informasi dan juga data agar membantu tidak terlihat oleh orang lain atau pihak yang tidak kita kenal. Dan tujuannya utamanya adalah untuk mengamankan data. Baik, saya akan melanjutkan di slide protokol pada presentation layer. Salah satunya adalah kriptografi. Kriptografi merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan seperangkat parameter yang dapat menentukan transformasi dari pengkodean yang mengatur proses baik enkripsi maupun proses deskripsi. Jadi secara garis besar kriptografi ini digunakan untuk memproses enkripsi, yaitu pengkodean suatu informasi agar tidak mudah dilacak. Nah, sekarang contoh layanan pada presentation layer. Suatu contoh layanan presentation layer adalah encoding data. Kebanyakan pengguna tidak memindahkan string bit biner yang random. Para pengguna saling bertukaran data seperti nama orang, tanggal, jumlah, uang, tagihan. Item tersebut dinyatakan dalam bentuk string karakter. Bilangan integer, bilangan floating point, proses data yang dibentuk dari beberapa item yang lebih sederhana. Terdapat perbedaan antara suatu komputer dengan komputer lainnya yang memberikan kode untuk menyatakan string karakter seperti ASCII dan Unicode.
integer misalnya komplement 1 dan 2 dan sebagainya. Baik, untuk memungkinkan dua buah komputer yang memiliki presentasi yang berbeda untuk dapat berkomunikasi, struktur data yang akan dipertukarkan dapat dinyatakan dengan cara abstrak, sesuai dengan encoding standar yang akan digunakan pada saluran. Presentation layer mengatur data struktur abstrak ini dengan mengkonversi dari representation yang digunakan pada sebuah komputer menjadi representation standar jaringan, dan sebaliknya. Jadi kesimpulannya, presentation layer adalah layer presentation di mana tujuan utamanya adalah mendefinisikan format data seperti teks ASCII, teks EBCDIC, binary, BCD, dan juga JPEG. Enkripsi juga didefinisikan dalam layer ini. Layer presentation menspesifikasikan aturan dua sebagai berikut, yaitu sebagai penerjemah data, dan yang kedua enkripsi dan kompresi data. Baik, sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.